Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sri Mulyani. Saya dari Sejarah semester 3. Oke, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Ajeng selaku dosen mengampu pengelolaan pendidikan dan tak lupa pula kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, teman-teman. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan fasilitas pendidikan. Langsung saja ya. Pengelolaan fasilitas pendidikan itu apa sih? Oke, jadi pengelolaan fasilitas menurut Mulyasa tahun 2002 halaman 49 sampai 50, manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Pengelolaan fasilitas merupakan kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan bagi terselenggaranya proses pendidikan sekolah. Fasilitas pendidikan adalah semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak. Selanjutnya, fasilitas pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu ada tanah, bangunan, perlengkapan, dan terakhir perabot sekolah. Nah, agar fasilitas tersebut memberikan kontribusi yang berarti pada jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola dengan baik. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ini, sangat dibutuhkan suatu proses bagaimana terdapat dalam manajemen yang ada pada umumnya, yaitu perencanaan, pengadaan, pengawasan, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan. Oke, baik teman-teman, agar lebih jelas kita perincikan ya apa itu perencanaan. Oke, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional, maupun lokal. Perencanaan ini merupakan sistem perencanaan terpadu dengan perencanaan pembangunan tersebut. Selanjutnya, pengadaan. Menurut Megasari tahun 2014, untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, untuk pengadaan tanah dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar dan sebagainya. Dalam pengadaan sarana ini perlu diperhatikan segi kualitas dan kuantitasnya, juga diperhatikan prosedur atau dasar hukum yang berlaku sehingga sarana yang sudah ada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan ini dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan itu. Pengawasan harus dilakukan secara objektif, artinya pengawasan itu harus didasarkan pada bukti-bukti yang ada. Next, ada inventarisasi. Inventarisasi ini merupakan perlengkapan pendidikan yang diharapkan terciptanya ketertiban, penghematan keuangan, dan mempermudah pemeliharaan serta pengawasan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Jadi, inventarisasi ini merupakan kegiatan pencatatan dan penyusunan daftar milik negara secara sistematis berdasarkan ketentuan pedoman yang berlaku, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada penghapusan. Menurut Syahril tahun 2004 dalam Megasari 2014, dalam secara umum sarana prasarana baru bisa diusulkan atau dipertimbangkan untuk proses penghapusan apabila memenuhi atau telah memenuhi salah satu persyaratan berikut ini. Oke, persyaratan itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga akan dapat memboroskan pengguna keuangan negara.
Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis, keuangan barang tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini atau masa sekarang ataupun sudah ketinggalan zaman. Seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir ini adanya kelebihan persediaan jika disimpan lebih lama akan menambah rusak dan akhirnya tidak dapat dipergunakan lagi. Oke, setelah itu apa sih tujuan dan fungsinya ya? Tujuan yang pertama ini untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama sehingga sekolah memiliki sarana prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Dan yang kedua, maaf, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap saat diperlukan oleh semua pihak sekolah. Oke, jadi kesimpulan yang tadi kita bahas yaitu sarana dan prasarana pendidikan adalah segala macam alat atau perlengkapan ataupun benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan membuat nyaman penyelenggara pendidikan. Dan tujuannya dari pengelolaan sarana dan prasarana ini, sekolah adalah untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam.